Buat kalian yang masih bingung mau nyuci sofa, spring bed, dan karpet di mana? Di Kucuci Laundry Kiloan saja. Layanan Prima siap mengantar dan menjemput. Hubungi saja nomor di bawah ini. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja. Baik, langsung saja saya mau bertanya kepada Bapak. Untuk menghadapi masa depan gitu, bagaimana untuk mendefinisikan kesuksesan dalam menghadapi tantangan di masa depan? Jadi untuk sukses di masa depan itu adalah bagaimana kita harus memiliki visi, ya, misi, yaitu harus dimulai dari keunggulan yang ada di dalam diri kita. Jadi pertama itu adalah bahwa orang itu harus memiliki keunggulan, ya, keunggulan masa depan. Keunggulan itu kan bisa ada 10 teori mengenai keunggulan. Satu, orang itu adalah cerdas finansial. Untuk yang pertama itu adalah memiliki kecerdasan tubuh. Kecerdasan tubuh itu orang yang senang berolahraga. Ya, dia senang, ada orang yang senang tinju, ya, ada orang yang senang melakukan aktivitas, ya, voli, ya, berenang begitu. Itu adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi, hobi ya, kesenangan gitu. Itu yang pertama itu adalah orang harus memiliki, berorientasi kepada keunggulan. Kita ini unggul dalam bidang apa? Maka yang pertama adalah orang yang memiliki kecerdasan tubuh. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Orang senang berorganisasi. Biasanya orang yang cerdas sosial, matematiknya kurang baik gitu ya. Tapi cerdas sosial itu senang berorganisasi. Senang jadi ketua, gitu, senang jadi berbagai macam ya. Nah, itu kecerdasan sosial ya, senang bergaul, senang banyak kawan, ya, senang berhadapan dengan manusia. Lalu yang ketiga adalah orang yang memiliki kecerdasan logika. Kecerdasan logika itu adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam seperti matematik ya, begitu. Ilmu fisika begitu. Itu adalah orang yang memiliki kecerdasan logika, ya, kecerdasan, orang yang memiliki kecerdasan logika. Nah, itu ya harus dikembangkan itu kecerdasan logika. Biasanya kecerdasan sosialnya kurang baik, ya, kecerdasan sosialnya kurang baik. Lalu yang keempat, orang yang memiliki kecerdasan estetika. Estetika itu adalah orang yang memiliki jiwa seni gitu ya, orang yang memiliki jiwa ingin seimbang gitu, ingin sesuatu yang indah gitu. Biasanya orang yang punya kecerdasan estetika ini agak prospek gitu ya, ingin sesuatu yang sempurna begitu. Itu kecerdasan estetika. Lalu yang kelima adalah orang yang memiliki kecerdasan gambar. Dia senang menggambar. Lalu selanjutnya orang yang memiliki kecerdasan diri. Kecerdasan diri itu orang yang jarang bicara. Tetapi bukan berarti dia itu tidak cerdas. Dia itu seringkali orang yang memiliki kecerdasan diri, jarang ngomong, irit ngomong, tapi dia selalu memperhatikan matanya dan telinganya. Dia seringkali mengejutkan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini butuhkan sebagai seorang ilmuwan dan seorang peneliti. Lalu yang keberapa sekarang? Ke-6, 7? 6. Ke-7 ya, ke-7. Orang yang memiliki kecerdasan alam. Kecerdasan alam itu kalau dia menanam sesuatu, jadi. Kalau dia menanam, melakukan memelihara binatang, gitu, memelihara ini suka jadi. Itu namanya orang yang memiliki kecerdasan alam. Lalu yang itu sudah habis belum? Kecerdasan apa lagi ya? Kecerdasan bahasa. Orang yang memiliki kecerdasan bahasa itu orang bisa memahami bahasa dengan mudah. Belajar bahasa Inggris mudah, belajar bahasa Sunda mudah,
belajar bahasa Arab mudah. Dia memang kecerdasan bahasa, cerdas sosial, matematiknya kurang baik gitu ya. Tapi kecerdasan sosial. Jadi ada 8 kecerdasan di dalam diri manusia, dan itu harus diketemukan. Seseorang itu hobinya dalam bidang apa, keunggulannya dalam bidang apa, merasa happy, merasa senang dalam bidang apa. Nah, inilah kekuatan yang harus dimiliki. Kalau kekuatan yang harus dimiliki ini adalah dia itu bisa memahami tentang kekuatan yang dimiliki itu, maka dia akan bisa unggul dalam satu bidang. Artinya dia akan jadi orang sukses. Berapa lama itu harus kecerdasan itu harus diasah? Sekitar 10.000 jam. Dari mulai dia menyadari dirinya memiliki kecerdasan dalam salah satu bidang, maka dia harus digarap 10.000 jam. Sehingga betul-betul dia harus menjadi jago, menjadi hebat, menjadi luar biasa dalam satu bidang. Jadi yang ke-9-nya adalah kecerdasan entrepreneur. Kemampuan orang melakukan penawaran, ya. Nah, kecerdasan penawaran. Dan yang ke-10 adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu adalah orang yang memahami indikator-indikator keberhasilan. Jadi kalau orang itu mau sukses, ya orang harus memahami dulu kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Lalu setelah orang tahu bahwa saya memiliki kekuatan dalam satu bidang, begitu, tinggal orang mendalaminya saja selama 10.000 jam. Sekitar 5-6 tahun dengan jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Dan itu ditekuni dalam satu bidang. Maka orang akan jadi expert, akan menjadi jago. Maka orang akan diakui kesuksesannya. Jadi begitu ya ininya. Abu Isma ada pilihan utama, gulai kepala kambing rasa juara, kambing guling lezat tak tertandingi, akikah Abu Ismail pilihan tepat. Hidangan tak bisa dilupakan, rasa yang bikin hati ketagihan, nikmatnya sampai ke ujung lidah, akikah Abu Ismail pilihan jelas. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Kambing guling di pesta kita, gulai kepala penuh cita rasa, Abu Ismail selalu dipercayakan untuk momen yang penuh harapan. Nikmati saat istimewa dengan sajian yang luar biasa, kesempurnaan dan setiap rasa, akikah Abu Ismail pilihan bijak. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Hidangan lezat tak terlupakan, akikah Abu Ismail jadi kenangan, rasa juara tak ada tandingan, pilihlah kami untuk kebahagiaan. Bayang-bong, gulai kepala kambing. Oh, terus Bapak, jika kita sudah menemukan kecerdasan kita, terus kan sering merasa ragu, sering tidak percaya diri, bagaimana? Merasa ragu itu karena kita belum tahu bahwa kita berada di wilayah itu. Maka itu merasa ragu. Setiap kali ada yang ngajak, orang yang belum memiliki kecerdasan apapun, kalau ada orang yang mengajak, ya, itu dengan mudah orang mengikuti ajakan itu.
Padahal yang dihadapi oleh kita itu berbeda dengan kita. Dan kesuksesan dia itu dalam bidang apa, dan kesuksesan saya dalam bidang apa. Tidak bisa kita bersama-sama. Karena ini teman, lalu temannya senang olahraga, yang satu senang berorganisasi. Lalu orang diajak ingin bersama-sama. Setialah begitu kepada teman. Nah, itu mah kebodohan itu. Ya, jadi yang cerdas itu adalah orang yang memahami siapa diri kita dan kekuatannya ada dalam bidang apa dan mau diarahkan kemana kekuatan itu. Oh, jadi kita harus tahu dulu kecerdasan diri kita ya, Mas. Iya, harus tahu dulu ini apa. Itu caranya ada caranya. Ya tanyakan saja kepada orang tua. Sebetulnya saya ini dianggap sukses dalam bidang apa? Karena orang tua kan yang melahirkan kita. Biasanya orang tua kita tahu bahwa seseorang itu. Oh, terus Bapak, jika kita sudah menemukan kecerdasan kita, terus kan sering merasa ragu, sering tidak percaya diri, bagaimana Kak? Merasa ragu itu karena kita belum tahu bahwa kita berada di wilayah itu. Maka itu merasa ragu. Setiap kali ada yang ngajak, orang yang belum memiliki kecerdasan apapun, kalau ada orang yang mengajak, ya, itu dengan mudah orang mengikuti ajakan itu. Padahal yang dihadapi oleh kita itu berbeda dengan kita. Dan kesuksesan dia itu dalam bidang apa, dan kesuksesan saya dalam bidang apa. Tidak bisa kita bersama-sama. Karena ini teman, lalu temannya senang olahraga, yang satu senang berorganisasi. Lalu orang diajak ingin bersama-sama. Setialah begitu kepada teman. Nah, itu mah kebodohan itu. Ya, jadi yang cerdas itu adalah orang yang memahami siapa diri kita dan kekuatannya ada dalam bidang apa dan mau diarahkan kemana kekuatan itu. Oh, jadi kita harus tahu dulu kecerdasan diri kita ya, Mas. Iya, harus tahu dulu ini apa. Itu caranya ada caranya. Ya tanyakan saja kepada orang tua. Sebetulnya saya ini dianggap sukses dalam bidang apa? Karena orang tua kan yang melahirkan kita. Biasanya orang tua kita tahu bahwa seseorang itu paling menyukai sesuatu. Nah, yang paling disukai oleh anak sesuatu itu mungkin bagi orang lain itu sepele. Tetapi yang sepele itu apabila ditekuni dengan ulet dan tekun, lalu dia menjadi expert, itu menjadi luar biasa dan dibutuhkan oleh banyak orang. Karena orang membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Ya, begitu. Di sudut kota ini ada tempat yang istimewa. Ku cuci laundry berdiri dengan bangga. Meski kecil tak kenal lelah, hari demi hari selalu ceria. Melalui mesin berputar cepat, pakaian bersih tak lagi memikat. Ku cucilah laundry tempat penuh cinta, memberi rasa tenang siap sedia. Beragam warna dan bahan di tangan ahli, pasti kembali segar tiada yang peduli. Dengan senyum dan ketulusan jiwa, ku cuci laundry selalu ada di sanubari kita. Meski kecil tak kenal lelah, hari demi hari selalu ceria. Melalui mesin berputar cepat, pakaian bersih tak lagi memikat. Ku cucilah laundry tempat penuh cinta, memberi rasa tenang siap sedia.
ada yang peduli. Oh. Bagaimana pendidikan dan pengembangan diri dapat membantu mencapai kesuksesan tidak? Pendidikan dan pengembangan diri ya itu jelas ya, dapat salah satu, bukan salah satu lagi lah, itu prioritas yang bisa mengembangkan diri kita ini. Lamanya berpendidikan itu adalah sangat menentukan. Sampai kapan Pak saya harus berpendidikan? Ya sampai mati. Ya sampai mati kewajiban kita berpendidikan itu. Maka itu ada doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tujik qulubana. Oh bukan itu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Waj'alni lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, berilah aku ilmu dan masukkan aku dengan ilmu itu kepada golongan orang-orang yang paling berguna bagi dan terasa bagi orang lain dari hasil karya kita itu. Namanya soleh. Jadi orang soleh itu adalah orang yang memiliki satu kompetensi, ditekuni, dia berkarya, dan karyanya itu terasa bagi orang lain. Nah itu disebut soleh. Bagaimana kalau perbuatan kita ini belum terasa kebaikannya sama orang lain? Belum soleh dia. Dan jadikanlah buah tutur yang baik di generasi yang akan datang. Jadi orang yang fokus dalam satu bidang itu akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang mendapat surga di dunia maupun surga di akhirat adalah yang pertama orang yang berilmu. Yang kedua adalah orang yang berkarya, yang dimana karyanya berguna dan terasa bagi orang lain. Yang ketiga menjadi buah tutur yang baik, ya, bagi generasi. Nah, itulah para pewaris surga, surga dunia maupun surga akhirat. Nah, apalagi yang anak ditanyakan? So, generasi muda itu jangan lembek, harus kuat. Kan pendidikan tuh penting, tapi kan di era digital ini pendidikan itu sudah mulai mahal. Iya, ada itu akan berubah gitu. Iya, pendidikan itu penting, tetapi bagaimanapun mahalnya pendidikan itu harus ditempuh. Ya, pendidikan itu di S1 itu kira-kira menghabiskan 22 juta sampai 28 juta. Mungkin sekarang bisa jadi 32 juta selama 3,5 tahun itu ya. Mahal tuh. Ya. S2 mungkin sekarang 30 jutaan sampai 6 juta. Ya, S3. ya. Tetapi berapapun harganya itu menjadi murah. Ya, kalau dibandingkan dengan ilmu itu sudah didapat oleh kita. Karena begitu kita mendapatkan ilmu, kita bisa melakukan kebaikan yang jauh lebih banyak daripada uang yang dikeluarkan itu. Dan lebih-lebih kalau dihubungkan dengan surga. Wah, itu luar biasa. Dan kalau kita ini berpendidikan tinggi, itu akan jadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi kita tidak harus capek-capek memberi pepatah kepada anak. Kenapa? Karena orang tuanya suka berpendidikan. Orang tuanya sarjana. S1 atau S2 atau S3. Otomatis anaknya bisa belajar kepada ibunya. Belajar kepada... dan di dalam Islam itu, ya,
pendidikan itu yang terpenting itu bukan kepada laki-laki. Ya, di kita ini yang terpenting karena itu jadi imam, maka laki-laki itu harus yang paling tinggi pendidikannya. Dalam Islam itu yang harus paling tinggi pendidikan itu adalah wanita. Karena mendidik satu orang wanita adalah sama dengan mendidik seluruh dunia. Tapi mendidik satu orang laki-laki adalah sama dengan hanya satu orang saja. Jadi kalau kamu gagal berpendidikan, berarti waduh, gagal nih kita mendidik satu orang wanita yang akan mempengaruhi. Nah, anak yang dilahirkan dari orang yang itu menjadikan anak-anak yang nanti bisa berguna bagi masa depan bangsa dan negara ini. Di warung Raja Sate, Garut, Jawa Barat, manajemen baru, cita rasa terjaga. Gulai kepala kambing, sate-sate yang lezat, setiap sudut senyum kenyamanan terasa. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita, hangat dalam rasa, sate di atas meja. Aroma yang menggoda mengalir dalam jiwa, setiap potong daging semangat berkibar. Kita makan tertawa, tak kenal waktu terhenti. Di warung Raja Sate, kebahagiaan menanti. Di sini kita berkumpul, di sini kita cerita, hangat dalam rasa, sate di atas meja. Di Jalan Otista 360 Warung Tanjung Pasawahan menawarkan nasi kotak harga mulai 15.000, terdiri dari satu nasi timbel. Nih, nasi timbelnya besar ya. Terus lauknya pepes ayam atau bisa sesuai permintaan nih Pak. Ini. Terus ada tempenya guys. Nih tempe. Terus lalaban dan sambal. Ini daripada masak di rumah capek dan repot, lebih baik pesan saja di Warteg Umat Raja Sate Garut. Di warung Raja Sate, Garut, Jawa Barat, manajemen baru, cita rasa terjaga. Gulai kepala kambing, sate-sate yang lezat, setiap Pertanyaannya, jadi dapat diambil kesimpulan pendidikan itu penting Iya. untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan. Terus kita juga untuk mencapai kesuksesan harus mengetahui dulu skill kita, kecerdasan kita, atau tadi ada kecerdasan itu ada 10 ya Pak? Ya, ada 10 kecerdasan yang dimana 10 kecerdasan itu apabila sudah kita mengetahui ya, jadi begini, siapa yang tahu diri, siapa diri kita, keunggulan kita di mana, ya.
tetapi kita tidak mengetahui siapa lawan. Kita tidak memahami siapa lawan kita ini, tapi kita tahu keunggulan kita ini. Itu sebetulnya setengah kekalahan akan terjadi. Jadi siapa yang tahu diri, tetapi kita tidak tahu keunggulan lawan apa, maka dipastikan setengah kekalahan itu sudah akan didapat. Tetapi siapa-siapa yang tahu diri, atau siapa-siapa orang yang tidak tahu diri, saya tidak tahu keunggulan saya di mana. Ya, Pak, saya ini tidak tahu keunggulan saya di mana. Tetapi kita tahu keunggulan lawan. Ya, maka setengah kemenangan akan didapat. Kenapa? Meskipun kita tidak tahu diri, tetapi kita belajar kepada lawan, belajar kepada orang lain, keunggulan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka itu adalah sama dengan setengah kemenangan. Ya, tetap siapa-siapa yang tidak tahu diri, itu sudah pasti kalah lah orang itu, gagal orang. Tetapi siapa-siapa yang tahu diri, tahu siapa lawan, 1000 kali bertanding, 1000 kali menang. Tetapi siapa-siapa yang bisa menguasai situasi dan kondisi, 1000 kali bertanding, 1000 kali menang. Wah, keren. Ayo, ngobrol-ngobrol saja. Oh, kita jadi kita santai. harus tahu dulu, harus tahu diri. Terus jika kita sudah tahu diri, kita dari lawan gitu untuk meyakinkan bahwa kita tuh punya kelebihan. Dari mana kamu tahu bahwa ini kelebihan saya kalau tidak dibandingkan dengan lawan kita? Yo, mau ini. Kamu boleh di sini pakai ini. Boleh. Kalau mau bertanya nih sebelah di belakang sini. Bawa itunya. Boleh lah. Bebas ya. Ya, kita kan apa ini streaming ya ini. Begitu boleh lah. Yo, mau bertanya apa lagi? Boleh bertanya bebas ya. Ini kan menarik ini ya. Ini kesini masih ya. Ya, silakan. Ya, mau bertanya apa saja boleh lah. Ya. Ibrahim. Ayo Ibrahim, mau tanya apa? Gimana agar tidak ketergantungan dengan orang lain? Bagaimana agar tidak ketergantungan sama orang lain? Agar tidak ketergantungan sama orang lain. Jadi begini, ketergantungan itu adalah manusia yang paling rendah. Serendah-rendahnya manusia adalah ketergantungan pada orang lain. Orang yang tidak berharga di hadapan orang lain, ya, maupun dirinya, itu adalah sangat ketergantungan pada orang lain. Kalau sudah ini terjadi, ada ketergantungan pada orang lain, sebetulnya orang ini musyrik sebetulnya, begitu ya, tidak layak untuk dijadikan orang Islam. Ya, jadi ketergantungan itu adalah orang yang paling serendah-rendahnya manusia. Ya, bagaimana supaya kita ini tidak tangan di bawah, tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain? Karena kan ketergantungan itu tangannya di bawah. Selalu menuntut orang lain, selalu berharap orang lain memperhatikan dirinya. Selama ini terjadi, wah, orang ini ketergantungan maju-maju, bahkan merepotkan. Jadi, sebaik-baik manusia itu adalah tangan di atas. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberi kemanfaatan, kebergunaan bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu
menjadi orang yang memiliki harta dan orang yang bisa memberi pada orang lain. Maka itu kemiskinan itu mendekati kekufuran. Karena kemiskinan tangannya selalu ingin di bawah, selalu ketergantungan pada orang lain, ketergantungan pada teman, ketergantungan pada pacarnya, ya, ketergantungan pada orang tuanya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, gagal sebetulnya itu pendidikan dari SD ya 6 tahun ditambah 12 tahun kita berpendidikan, lalu sudah dewasa seperti ini masih juga belum bisa mandiri, gagal. Ya, maka bagaimana supaya kita tidak ketergantungan? Ya, mengubah cara berpikir kita, mindset kita bahwa ketergantungan itu buruk, dan memulai bekerja keras, memulai mendorong supaya saya memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak dibangunkan orang lain, kebiasaan-kebiasaan yang tidak disediakan orang lain, kebiasaan-kebiasaan yang tidak suka cuci piring karena ketergantungan piringnya dicuci orang lain. Semua itu dimulai dari diri kita. Bolehlah kita bekerja saja. Bekerjalah kamu, saya Allah dan Rasulnya akan melihat apa yang kamu kerjakan. Insya Allah itu akan lepas dari ketergantungan pada tahap awal. Tahap pertama. Ya, mau apa lagi? Ya, ngobrol ya. Ini mudah-mudahan kebiasaan obrolan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Ayo Yuli, ini namanya Yuli, ini namanya Ibrahim. Halo, gitu ya. Ayo. Hah? Oh, sudah ke sini. Iya. Oh, ya boleh. Ayo, mau tanya apa? Pak, kalau kita masuk kuliah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masuk kuliah, apa yang kita lakukan? Ya, yang penting kuliah itu adalah duduk manis di meja, di kursi, pegang pulpen, pegang buku, begitu, dengarkan dosen bicara, begitu. Ya, santai saja, tulis. Kalau dosen bicara, tulis, gitu ya, dengarkan. Jangan sampai kita ini terbiasa bolos. Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah menuju cakrawala cerah. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergabung untukmu guruku yang agung, takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap
Setiap anak mimpinya dirimu menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cipta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaung untukmu, guruku yang agung. Takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasi